Halo semuanya, perkenalkan namaku Stefanus Cahyo Wicaksono. Aku dari mahasiswa baru Universitas Diponegoro dengan nomor 3 digit NIM terakhirnya itu 028. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan membuat program yang dapat menyimpan dan menggunakan kembali variabel serta membuat program tersebut menjadi lebih dinamis dengan kondisi. Nah sekarang di sini kita akan fokus pada daftar. Jadi kan sebelumnya kita sudah melihat apa itu variabel. Nah, aku jelasin lagi ya teman-teman. Variabel adalah sebuah wadah di mana kita bisa menyimpan nilai untuk digunakan kembali nanti. Jadi sekarang bayangin jika kamu adalah seorang guru dan memiliki siswa yang lebih dari 20 siswa. Dan misalnya kamu perlu menyimpan nama untuk setiap siswa dalam kode yang kita tulis. Semisal, kamu akan membeli beberapa bahan makanan di toko kelontong. Kamu pergi menemui pegawai dan memberikan daftar belanjaan yang diinginkan. Nah, teman-teman, jadi perhatikan ya teman-teman, di sini karena saya menggunakan kata daftar, karena jika kita memikirkannya, apakah kita akan menulis setiap item yang kita butuhkan pada selembar kertas yang terpisah? Kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita akan hanya mengambil satu lembar kertas dan menulis daftar semua item yang dibutuhkan. Nah, jadi untuk solusi di sini cukup jelas teman-teman. Kita akan memilih daftar. Jadi, kapanpun kita akan bekerja dengan kumpulan nilai, misalnya nama dan barang belanjaan dan lain-lain, kita akan mencoba mengelompokkan semua kumpulan data dari semua item tersebut. Jadi, pada dasarnya, kita akan membuat daftar yang lebih mudah untuk ditangani. Nah teman-teman, sekarang kita akan fokus pada cara membuat kode menggunakan kumpulan nilai. Dengan kata lain, itu sebuah daftar atau list ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba dengan mengaplikasikan daftar atau list ke dalam pemrograman Scratch ya teman-teman, menggunakan aplikasi Scratch. Kan kita sudah pada tahu kan aplikasi Scratch itu untuk melatih algoritma kita. Nah, jadi pertama-tama kita akan seperti biasa kita ke event ya teman-teman. Bendera hijau diklik. Oke, ini sudah ada. Nah, setelah itu kan jadikan variabel untuk sebuah daftar sendiri itu kan sebenarnya variabel ya teman-teman. Cuman jika kita menggunakan variabel di sini telur. Semisal kita menggunakan satu variabel ini, maka jika kita ini kan cuma ada satu variabel ya, bayangin jika sebenarnya ada 100 variabel gitu teman-teman kan. Jadi kan ya kali kita harus nganu satu-satu, harus memasukin satu-satu. Jadi sebenarnya variabelnya itu bisa kita masukkan ke dalam list atau daftar ya teman-teman. Jadi untuk caranya pertama itu kita pencet yang ini teman-teman, make a list. Terus nanti seperti ini, oke. Terus bahan-bahan. Nah, yang bahan-bahan for all spirit. Nah ini bahan-bahan ini teman-teman. Jadi untuk menambahkan bahan-bahannya sendiri kan tadi kan ada kita isikan bahan-bahannya itu telur, terus ada air, susu, dan ayam. Oke sudah. Nah untuk caranya sendiri kita seperti ini teman-teman. Kita akan kita tambahkan dengan add, bukan yang ini. Di sebelah replace item with show list. Nah ini teman-teman, coba kita seperti ini ya. Ini bisa kita hapus bahan-bahannya pada ting, oke. Coba kita mau membuat kucing ini menyebutkan bahan-bahan dari nomor berapa teman-teman. Sebagai contoh kita nomor 4 ya. Nah, jadi coba kita. Nah, jadi kucingnya ini langsung menyebutkan variabel yang terdapat pada daftar. Nah, ini adalah salah satu bentuk aplikasi di daftar atau list ya teman-teman, di repliknya. Sedangkan kalau menggunakan variabel kan kita harus satu-satu teman-teman. Kayak sebagai contoh, kita menggunakan say.
Terus kita tambahkan variabel telur tadi. Nah, bayangin kalau ini ada 4 bahan seperti ini, masa kita harus ngeubah sekalian CC-nya gini teman-teman, kan nggak mungkin ya. Jadi daftar sendiri itu akan sebagai pengumpulan dari variabel ya teman-teman. Jadi kita menjadi lebih mudah seperti itu. Kita juga bisa seperti ini, oke. Saya tuh jika kita ingin menyebutkan seperti ini teman-teman. Nah, length of itu berarti jumlah dari bahan-bahannya seperti ini. Nah, ada 4 kan teman-teman, karena bahan-bahan kita itu sendiri terdapat 4 juga teman-teman. Ada 1, 2, 3, dan 4. Telur, air, dan susu, dan ayam. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu contoh bentuk pengaplikasian daftar atau list yang merupakan kumpulan variabel menggunakan aplikasi scratchmeet.edu. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba memprogramnya itu dengan menggunakan Python ya teman-teman di aplikasi Replit untuk yang membahas tentang bahan-bahan tadi teman-teman. Jadi yang pertama kita tulis saja bahan-bahan underscore list sama dengan susu, telur, air, gula, es batu. Nah, jadi teman-teman, yang pertama-tama jika kita ingin membuat list atau daftar jadi di dalam Python, yang pertama kita perlu sama dengan ya teman-teman, sama dengan, terus tanda kurung buka, dan jangan lupa setiap variabel itu diberi titik 2. Jika tidak diberi titik 2 maka tidak akan terbaca teman-teman. Sebagai contoh ini ya teman-teman, ini kan bahan-bahan list ya teman-teman. Sebentar, ini kita tutup yang itu dulu. Kita tutup, oke. Ini jika terbaca ya teman-teman. Ini sudah jalan, sudah terbaca yang seperti ini. Nah, yang bahan list yang nomor 1. Jadi teman-teman, untuk bahan tambahan lagi untuk sebenarnya di list itu dimulai dari angka 0 teman-teman. 0 nya susu, 1-nya telur, 2-nya air, 3-nya gula, 4-nya es batu. Nah, sekarang kita coba jika yang 0 ini kita tidak, yang susunya kita tidak menggunakan titik 2 ya teman-teman. Kita ubah dulu ke 0. Nah, ini yang akan terjadi teman-teman. Tidak sintaks error ya teman-teman. Karena datanya tidak terbaca teman-teman. Itu salah satu hal yang penting di Python teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita akan mencoba dengan mengubah yang awalnya itu yang bahan list yang nomor 1-nya itu telur, kita ubah menjadi tepung teman-teman. Yaitu dengan cara bahan underscore list, langsung kita ke variabel nomor berapa, kita ubah mau jadi apa, sama dengan titik 2 tepung. Oke, seperti ini. Coba taruh. Ini kita hapus, oke. Oh, ini salah ini. Name error, name print is not defined print. Oh, berarti oh ini nih. Printnya pakai huruf besar, salah teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan awalnya kan tadi kan yang untuk bahan list yang pertama kan jawabannya kan telur ya teman-teman. Nih, yang di sini teman-teman. Cuman kita ubah menjadi tepung. Ini adalah cara untuk mengubah variabelnya. Dan setelah itu kita akan mencoba untuk menambahkan variabelnya teman-teman. Seperti ini. Kita menggunakan append. Terus kita print. Ada kurung buka. Print. Kurung buka. Bahan underscore list, kurung tutup. Ini oke. Kan ini kita tambahkan berarti 0, 1, 2, 3, 4, yang kelima berarti. Oke. Oh, ini belum ditutup teman-teman, was never close. Nah, ini teman-teman, jadi seperti ini. Buah, kita ketambahan di list di daftarnya kita itu buah teman-teman di nomor ke variabel yang kelima ya teman-teman.
Jadi teman-teman, ini adalah contoh cara menggunakan pemrograman dengan list dan daftar di Python ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi dengan daftar Python kita melihat bahwa data sebenarnya itu menggunakan indeks 0 dan bukan 1. Karena dalam pemrograman kita menghitung mulai dari 0, kecuali dengan menggunakan Scratch ya teman-teman. Jadi dengan bahasa pemrograman lain kita mulai menghitung dari 0. Nah, di sini aku akan membahasnya dengan beberapa contoh nyata. Misalnya, jika kita menghitung jumlah orang dalam kehidupan nyata, orang pertama biasanya memiliki angka 1 dan bukan 0. Nah, jadi jika kita membuat perlombaan dan memberikan nomor untuk setiap pemain, tidak ada memiliki nomor 0. Itu pasti dimulai dari nomor 1. Nah, tapi walaupun itu aneh, sebenarnya itu kita sudah menghitung dari 0 dari kehidupan sehari-hari. Jadi ini ya teman-teman contohnya. Katakanlah ini adalah sebuah garis dan kamu mulai dari titik ini. Dan yang ingin kamu lakukan adalah ingin mengambil foto setiap meter, mulai dari tempat kamu berada, dan kamu akan melakukannya 5 kali. Jadi kamu mulai di sini dan kamu berjarak 1 meter dengan jarak yang kedua. Kamu mulai berjarak lagi 1 foto, 2 foto, 3 foto, dan kemudian 5 foto sampai ke foto yang kelima. Kamu punya 5 foto tetapi kamu berjalan 4 meter. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi teman-teman, kenapa sudah ambil 5 foto? Karena saat bicara mengenai jarak dan waktu, kamu mulai dari 0. Jika kamu berlari 1 km, maka titik kamu berada sekarang adalah kilometer 0. Setelah 1 km, kamu tiba di kilometer 1. Jadi, mulai menghitung dari 0. Jadi sebenarnya itu kita sudah terbiasa mulai menghitung dari 0. Nah, kenapa sih aku menunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya sudah terbiasa menghitung dari 0. Ini bukan hal yang baru bagi kita saat membuat kode. Bukan hal yang baru bagi kita. Nah, jadi saat kita membuat kode juga di bahasa pemrograman lain, kita pasti memulainya juga dari 0 ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan mencoba bikin diagramnya ya teman-teman. Nah, diagram ini adalah solusi dari aktivitas untuk memvalidasi input pengguna. Jadi kita tidak perlu membuat diagram alir ya teman-teman, karena bagian diagram alir itu hanya tentang konsep dan langkah-langkah serta nilai. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu penting untuk mencari apa sih nilainya dalam daftar buah, kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah untuk mengecek apakah buahnya ada di dalam daftar, dan kita bisa memberikannya kepada mereka jika ada. Tapi jika tidak, maka kita akan mengatakan tidak ya teman-teman. Jadi yang pertama kan dari mulai lingkaran dengan membuat daftar buah apa yang diinginkan. Terus kita membuat belah ketupat ini diamond. Apakah ada 2 pilihan, yes atau no. Buah di dalam daftar buah apakah ada atau tidak. Jika ada, maka akan mengadakan ada. Tapi jika tidak, maka katakan buahnya tidak ada. Seperti ini ya teman-teman diagram alurnya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan mencoba membahas tentang aktivitas 4 ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian juga untuk daftar list dan menanyakan apakah buah apa yang kita inginkan ya teman-teman. Buah apa yang kamu inginkan. Jadi yang pertama-tama itu seperti awal ya teman-teman, jika bendera hijau diklik, ini delete all of waitlist, ini dihapus semua daftar awal yang tadi, menambahkan apple, banana, dan strawberry. Buah apa yang kamu inginkan dan tunggu. Nah, jadi teman-teman seperti ini teman-teman sebagai contoh. Nah, kuncinya akan menanyakan buah apa yang kamu inginkan. Nah, sebagai contoh jika kita mengisi buah yang tidak ada di dalam daftar, maka akan terjadi seperti ini teman-teman. Buah anggur, bahasa Inggrisnya grape. Nah, dia akan menjawab I don't have any grape. Ini kenapa teman-teman? Karena jadi seperti ini. Set fruit to answer. Jadi set yang ada di dalam variabel ini untuk menjawab. Tapi karena ini if jika tidak ada di dalam daftar leaf, maka akan mengatakan I don't have any fruit. Buah yang kita jawab tadi nggak ada. Setelah itu kita wait 2 second, stop all. Nah, cuman jika kita ada
semuanya ada buah yang di dalam daftar, maka akan mengatakan oke, seperti itu. Set free to answer, if not, oke, seperti ini. Seperti itu ya teman-teman untuk aktivitas 4 di aplikasi Scratch-nya. Nah teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba lagi, yaitu dengan project kita ya teman-teman, project Quest the Ingredients, menggunakan Scratch-nya teman-teman. Jadi di sini kita coba di run dulu programnya. Hello, you have to quest 3 bahan untuk membuat cookies ya teman-teman. Bahan pertama untuk membuat cookies itu kira-kira susu sih, sugar. Nah, aku berhasil menjawab nih teman-teman. You have successful. Yang pertama apa? Cookies. Telur. Oh, salah. Jawabanku salah. Yang ketiga, what? Apa coba? Air deh, air. Oh, salah juga jawabannya teman-teman. Game over di teman. Oh, jadi jawabannya ini teman-teman. Telur. Apa nih? Tepung, coklat, butter, sugar, sama salt. Oh, itu ternyata bahan-bahan membuat cookiesnya. Jadi ini tuh sebuah game ya teman-teman sebenarnya. Jadi caranya yang pertama untuk membuatnya itu seperti biasa menggunakan ini. Terus hide list ini tuh biar supaya kita nggak bisa ngelihat apa itu ingredientsnya. Terus set score to 0. Terus baru mengatakan say hello. Yang tadi ya teman-teman, say hello, ready, oke. Terus wait 3 seconds ini, kenapa 3 seconds? Itu supaya tidak lama-lama teman-teman. Jadi selanjutnya kita tanya, yang kucingnya akan menanyakan X ingredients 1 and wait. Nah, set ininya variabelnya untuk menjawab. Nah, jika jawabannya ini ada di ingredient listnya ini, maka dia akan menjawab you have to successfully quest ingredient 1 dan akan mengubah skornya menjadi 1. Tapi jika tidak, maka dia akan menjawab jawaban kita akan salah ya teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke wait 2 seconds. Ini akan berhenti sejenak untuk menanyakan ingredients kedua, yaitu set ingredient 2 to answer. Nah, saat kita menjawabnya itu benar, maka akan menjawab you have successfully questioned ingredient 2. Ini akan berhasil dan kita akan mendapatkan poin 1 lagi. Tapi jika tidak, maka akan salah lagi, seperti itu teman-teman. Dan untuk yang ingredient 3 itu juga sama teman-teman, gak ada bedanya. Nah, setelah itu setelah sudah kita menjawab 3 pertanyaan seperti yang tadi, 3 pertanyaan yang di judul tadi, you have to quest 3 ingredients from the resep cookiesnya, maka akan menanyakan game over. You have join score points. Nah, ini join score points adalah akan menyebutkan berapa poinnya kita teman-teman, seperti yang tadi ya teman-teman. Dan maka selanjutnya yaitu akan menunjukkan show list ingredient listnya teman-teman yang tadi. Kita coba lagi ya. Siap? Oke, kita coba. Jadi kan sugar ada. Terus butter, itu penting tuh butter. Oh, berhasil. Kita mengerjakan 2 kali ya teman-teman. Sugar, butter, apalagi tadi aku lupa deh. Telur aja deh, telur pokoknya. Salah, telur. Nah, apa? Oh, coklat. Oh, lain teman-teman, game over you have 2 poin. Nah, maksimalnya 3 poin ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu algoritma dengan menggunakan Scratch yang berupa game ya teman-teman. Jadi kita juga bisa mengcoding sebuah game juga teman-teman di sini. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita akan mencoba pemrograman dengan Python ya teman-teman, dengan yang sama seperti tadi, yaitu menebak tentang 3 ingredients dari cookies, dari resep cookies. Nah, jadi yang pertama-tama kita perlu ini ya teman-teman, import time, karena import time sendiri digunakan untuk waktu untuk jeda. Karena jika kita tidak memberi jeda, maka datanya itu akan langsung muncul dan tidak akan terbaca. Terus ada ingredient list. Yang pertama ingredient list yang tadi sudah kita bikin, yaitu eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Skornya 0 ya teman-teman. Saya itu skor 6. Saya itu print. Ini yang akan dikatakan pertama kali seperti ini. Print, hello, you have to quest 3 ingredients from the cookies recipe. Apakah siap? Nah, itu time slip 3 detik. Ini 3 detik ya teman-teman. Karena jika kita tidak memberi time slip,
maka ini akan langsung lanjut ke sini, cepet seperti itu. Dan itu akan membuat datanya tidak terbaca. Nah, jadi setelah itu kita akan membuat inputnya teman-teman, yaitu ingredient 1, ingredient pertama, yang pertanyaan pertama, bahan pertamanya itu apa, sama dengan input ingredient 1. Nah, ini kita akan menggunakan if dan else teman-teman. Nah, untuk if-nya, jika kita menjawab benar plus dari datanya dari ingredient 1, jika kita menjawab benar dan datanya terdapat di ingredient di variabel ini, di variabel listnya ini, maka itu akan menambah skornya 1 plus sama dengan 1. Tapi jika tidak, maka akan menjawab jawabannya itu salah, wrong quest. Setelah itu kita akan lanjut ke ingredient 2, input. Nah, saya itu sama seperti ingredient 1 ya teman-teman. Jika datanya if ingredient 2 di dalam ingredient list, maka ini akan menjawab you have correctly question plus ingredient 2. Kamu akan berhasil menjawab, yaitu sugar. Sebagai contoh ya teman-teman, ingredient 2 berarti coklat atau apapun bebas, misal ada, pokoknya yang ada di dalam daftar ini teman-teman, yaitu eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Nah, tapi jika tidak, maka akan mengatakan jawaban salah. Setelah itu kita lanjut ke ingredient 3, itu sama seperti yang sebelumnya. Input ingredient 3, tanda tanya, ini akan menanyakan ke kita, jika ada di dalam ini, maka akan benar dan menambahkan poin 1. Nah, untuk skornya itu 3 ya teman-teman. Nah, setelah itu jika kita sudah menjawab 3 pertanyaan ini akan print game over. You have plus str score points. Ini poinnya ya teman-teman, poinnya. Saya itu akan memunculkan print ingredientnya itu apa aja teman-teman. Print ingredient list. Nah, ingredient sebagai contoh ya teman-teman, kita akan mulai mainnya. Hello, oke, ready. Ingredient 1, kita coba jawab semua ya teman-teman. Sudah hafal nih. Terus wrong quest. Ternyata sugarnya itu aku huruf besar bukan huruf kecil, sedangkan di datanya ini huruf kecil teman-teman. Salah. Ini nggak apa-apa. Salah. Ini typo, ya ampun, typo, nggak apa. Coba flour. Nah, ini kalau misal jawaban kita salah semua ya teman-teman. Nah, nih, game over, you have 0 point. The ingredient list was eggs, flour, chocolate, butter, sugar, and salt. Kita coba lagi sampai dapat 3 poin teman-teman. Sugar, salt, butter. Nah, ini jika kita sudah menjawab 3-tiganya teman-teman, you have 3 point, 100. Yaitu the ingredient list was, nah ini kan print ya teman-teman. Kalau kita sudah menjawab 3-tiganya, pas langsung jawab ini langsung dimunculkan ini, karena kita tidak memberi waktu teman-teman, tidak memberi time slip. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh kita memprogram tentang game menanyakan 3 bahan dari resep cookies ya teman-teman, menggunakan Python di aplikasi Replit. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.